punya mindset bahwa banyak bisnis lebih sukses. Itu ilusi ya. Kalau nggak sukses untuk apa? Intinya gini, hidup itu tidak melulu soal cari uang. Hai, kamu sedang menyaksikan Share Lives, channel berbagi inspirasi hidup. Bersama saya, Sherly Naya, dan video kali ini kita mengundang pebisnis sukses dari Semarang, Bang Kiming. Seneng banget ya pagi ini bisa datang ke Kim's Garage, tepatnya ada di Semarang ya, dan Yes. kita ketemu sama salah satu Crazy Rich Semarang. Oh ya nggak crazy rich. Wow, dan saya dengan bangga bisa memperkenalkan Bang Kiming sebagai kakak kelas saya waktu dulu SMA. Yes. Oke, ini pas pertama saya datang ke sini ya Bang ya. Iya, iya. Yang paling kerasa emosinya adalah takut. Oh. Kenapa takut? Karena ini kalau misalnya saya senggol dikit kanan, saya senggol dikit kiri, waduh, berapa abad saya ngepetnya ya, buat ganti spionnya aja kan, aduh. Oke, Yes. bisa kenalan. Kalau misalnya kita kan udah kenal, karena Yes. kan kakak kelas dan adik kelas ya. Nah, kalau misalnya Bang Kiming, boleh nggak minta tolong kenalan dikit aja dulu kepada Oke. penonton. Oke, selamat pagi semuanya. Saya nama aslinya Arif Setiawan. Tapi orang-orang panggilnya Bang Kiming sih. Jadi nggak pernah tahu nama asli saya Bang Arif itu siapa. Taunya ya Kiming. Karena dulu sebab saya pakai nama Arif, ternyata terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Kan bisa Arif 1, 2, 3, 4, nggak mau ya? Susah. Orang kan nggak inget-inget kan. Iya. Akhirnya saya ganti aja Kiming. Kebetulan di keluarga memang semuanya orang panggil saya Kiming. Jadi sejak saya itu ya pakainya nama Bang Kiming gitu. Oke. Yes. Dan ini dengar-dengar kan peraih rekor muri ya Bang ya? Ya, rekor muri dokter teknik mesin termuda di Indonesia. Udah sejak 2015 sampai sekarang belum pecah. Sejak tahun 2015? 2015. Sudah 6 tahun belum pecah, dan kebetulan sepertinya saya dengar-dengar program akselerasi juga sudah tidak ada, jadi untuk kita bisa skip kelas di SMP, SMA atau SD agak susah. Jadi Bang Kiming itu adalah lulusan Akso SMP? SMP dan SMA. SD saya masuk 5 tahun. SD masuk 5 tahun? Kuliah S1 3 tahun 9 bulan. S2 dan S3 langsung di Jepang. S2 dan S3 langsung? Yes. Jadi di usia berapa S3 itu Bang? 23 tahun 2 bulan. 25 tahun 2 bulan. 25 tahun 2 bulan. Jadi Dokter. Ya. Termuda makanya Di Indonesia. Di Jepang juga sih sebetulnya teknik mesin. Cuman di Jepang kan nggak ada seperti muri atau itu nggak ada ya. Jadi ya berdasarkan catatan yang ada, tidak pernah ada dokter lulusan Jepang dari warga negara manapun dengan usia di bawah saya untuk bidangnya teknik mesin. Jadi Mechanical engineering ya. beasiswa di Jepang? Beasiswa Monbuka Gakusho dari MAX. Itu seperti Kementerian Pendidikan dari Jepang. Memang diberikan kepada salah satunya orang-orang dari Indonesia berprestasi, dapat rekomendasi dari universitasnya, kemudian saya dapat beasiswa di sana. 2009 saya berangkat Jepang. Lulus bulan Agustus, meluluskan diri lebih tepatnya karena saya daftar wisudanya telat. Jadi saya kebagian wisuda bulan Agustus, Septembernya tanggal 9 kalau nggak salah. Saya sudah di Jepang. Jadi hanya 9 hari jeda antara saya wisuda dengan saya pergi ke Jepang. Pertama kali 2009. 2009 Ya. Nah, kalau bisnisnya sudah mulai di 2009 kan? Belum, sebelumnya 2008. 2008. 2008. Berarti di usia berapa Bang? 18 tahun. 18 tahun Sudah mulai bisnis 18 tahun. Bisa ceritain dong. Dulu kebetulan saya bergaul dengan beberapa orang yang bisnisnya kuliner. Kuliner. Saya kan nggak ngerti apa itu passion, resources, how to start bisnis, nggak ada gurunya. Saya lihat teman-teman kok bisnis kuliner kok kayaknya bisa ya, akhirnya saya bikin sendiri. Tapi bikin apa ya? Ya kan? Nasi goreng udah banyak, keripik tela sudah banyak, hamburger sudah banyak, french fries sudah banyak, apa ya? Aku bikin pisang penyet. Pisang penyet. Kebetulan saya suka pisang penyet dulu ya. Saya suka pisang penyet. Kalau ke Semarang itu ada di daerah deket-deket Simpang 5, bukanya kalau malam. Kadang saya nggak sempet malamnya, kenapa nggak ada pisang penyet pagi hari sih? Kenapa nggak ada pisang penyet siang hari sih? Waktu menjelang lulus, mikirin apa ya kira-kira how to make money-nya ya. Sudahlah, saya bikin pisang penyet Bang Kiming 2008. 2008? Ya, 18 tahun. 18. 18 tahun? Ya. Oh. Akhirnya bikin itu. Memang waktu itu dulu banyak sekali model-modelnya franchise. Saya franchise-kan. Banyak. Franchise? Ya, gerobak trainer. Oh. Terus berkembang sampai waktu itu sampai 32 cabang. Oh,
Tapi karena saya pindah ke Jepang, nggak ada delegasi tugas, tidak ada istilahnya kita bisa membuat sistem, nggak ngerti bagaimana manage orang, nggak ngerti berbagai macam ilmu finansial, ya sudah bangkrut. Toh juga itu passionnya bukan passion saya. Jadi memang itu disyukuri ya Bang? Disyukuri, pengalaman hidup. Kalau kita nggak bangkrut juga nggak sukses. Kadang kita taunya orang sukses itu sekali coba, habis itu cetar nggak bisa. Ternyata banyak kesalahan dan progresnya. Tapi dari situ akhirnya kita ngerti bahwa bisnis itu ternyata ilmunya komprehensif. Jadi tidak hanya cuma ngerti teknisnya. Aku lulusan sarjana ekonomi atau master manajemen berarti pinter bisnis, tidak. Karena ilmu bisnis itu ilmu kehidupan. Ilmunya kompleks sekali, komprehensif dari berbagai macam sudut pandang. Kita ngerti teori marketing, ternyata orang lain di lapangan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kan teorinya nggak berlaku. Dari situ saya akhirnya belajar mendalami soal ilmu finansial, jatuh bangun bisnis macam-macam. Sebelum akhirnya ketemu bisnis yang sekarang. Bisnis yang sekarang. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bang Kiming itu sudah mulai bisnis dari usia 18 tahun. Tahun 2008. 2008 sampai 2021 berarti 13 tahun, yes. 13 tahun dan sekarang, wah asetnya luar biasa. Wah. Bisa diceritain nggak itu? Atau yang terlihat aja? Oh ya, yang kelihatan ya. Yang kelihatan. Banyak yang nggak kelihatan. Jadi yang sebetulnya saya 2008 mulai itu bangkrut, bikin waktu itu saya pikir wah kayaknya kok kuliner terlalu high risk ya. Iya. Oke, saya turunin resikonya dengan jualan sembako. Iya. Ternyata sembako juga nggak cuan, nggak cocok lah. Maksudnya ternyata terlalu kecil perputarannya dan kita nggak bisa survive karena banyak kita harus bayar operational cost. Ganti lagi peternakan, ganti lagi grocery sembako, ganti lagi jualan HP, ganti lagi jualan LPG, ganti lagi apalagi ya, bikin pupuk organik, granul dan pupuk organik cair, terus bikin lagi peternakan kambing, terus kolam ikan gurame, kolam ikan belut, macam-macam. Bangkrut semua, alhamdulillah. Bangkrut semua, setelah itu 2010 baru jadi jeda di 2008, 2009 itu saya sudah pindah ke Jepang. 2009 itu bisnis sudah mulai turun. Selagi dia turun, saya coba bisnis lainnya. Dulu saya punya mindset bahwa banyak bisnis lebih sukses. Itu ilusi ya. Nah, akhirnya saya coba macam-macam tuh. Dari 2009 sampai 2012 itu yang tadi saya sebutin itu jalan semua, beriringan. Tapi di 2010 saya juga nemuin satu bisnis yang sesuai dengan passion, yaitu tentang motor. Saya itu dari kecil anak motor banget nih. Saya seneng sekali motor, ujung ke ujung saya paham. 2010 saya iseng, coba aku jualan spare part. Muncullah Kiming Motor. Tapi spare part yang apa ya? Kalau kita main spare part motor yang banyak ada di Indonesia, kayaknya kok harganya sudah mulai tergerus ya. Banyak kompetitor. Saya bikin spare part motor besar. Makanya saya bisnis spare part motor besar di 2010 pertama kali. Impor dari macam-macam negara waktu itu dengan kebutuhan market yang ada di Indonesia. Dari situlah berkembang menjadi general trading, dari situlah menjadi perusahaan saya di Jepang, dari situlah menjadi perusahaan holding company. Gitu ceritanya. Cikal bakal dari Kiming Motor. Jadi saya tidak bisa meninggalkan diri saya dari dunia motor karena itulah yang membesarkan saya. Cikal bakalnya gerbangnya ke sana. Passion sekali. Passion sekali. Dulu saya nggak bisa beli motor yang saya inginkan ya saya cuma liatin, saya pegangin, saya naikin. Kalau ada orang parkir, kalau misalkan di Jepang kan banyak orang punya motor-motor besar. Atau misalkan kita sering kali weekend begini nih, misalkan nggak ada kerjaan di kampus, kita datang ke showroom, cuma sekedar pengen megang begini, rasanya gimana sih? Terus dinaikin, kan gede banget nih. Terus aku punya mindset, oh gede banget apa bisa dinaikin? Ternyata motor kan nggak digendong. Iya. Motor kan dinaikin kan? Oh ternyata ada tekniknya. Saya belajar dari YouTube teknik naik motor. Padahal motornya nggak punya. Afirmasi. Jadi ekspektasinya ya suatu saat pasti punya. Saatnya kapan ya nantilah. Dari situ kita bikin portofolio investasi yang bagus supaya suatu saat dapat passive income untuk bisa beli motor besar gitu. Bang Kiming itu mulainya dari nol atau memang sudah dari nol sekali? Bapak saya dapat, bapak saya itu dipensiunkan dini oleh sebuah bank swasta besar. Sorry, dulu swasta besar ya. 2007 pensiun. Waktu itu saya bilang sama bapak saya, wah kalau gini gimana ya? Saya akhirnya menyadari bahwa bapak saya yang sudah puluhan tahun bekerja di bank saja, mendapatkan apa yang saya impikan aja nggak sampai. Berarti kalau sudah tahu bahwa saya pengen motor besar, saya pengen ini, pengen itu ya nggak bisa dengan jalan seperti bapak saya. Harus diganti caranya. Nggak bisa. 2007 saya belum lulus S1.
Makanya 2008 saya putar otak gimana caranya bisa make money dari jualan pisang. Ibu saya berumah tangga. Kakak saya waktu itu belum lulus juga. Jadi 2007 ke 2008 itu gimana bertahannya, Bang? Kan masih dapat pesangon, bukan pesangon sih, uang sisa. Jadi beberapa kayak apa namanya, kayak uang rohiman kalau sekarang ya. Tapi nggak seberapa dibandingkan yang dijanjikan seharusnya dapat apabila dia pensiun dengan proper. Padahal posisinya Bang Kiming ngekos nih. Ngontrak waktu itu. Awalnya saya di Jogja ngekos awalnya waktu SMA. 13 tahun. Awalnya ngekos. Waktu ngekos itu banyak teman datang. Karena dekat dengan apa namanya kampus dengan sekolah kan. Akhirnya nggak bisa belajar. Setiap hari orang main terus kan. Terus juga kebetulan di situ kalau kos kan kanan kirinya juga anak-anak yang sebaya. Iya. Ya nggak di atas saya, cuman masih nyambung gitu loh. Akhirnya nggak bisa belajar dengan serius. Saya minta sama bapak saya ngontrak. Sebetulnya kalau ngontrak itu ya sebetulnya hitungannya lebih murah sih. Karena kontrakan saya jauh dan tipenya kecil, tipenya 21 gitu loh. Jadi jauh dan tipenya kecil. Jadi hitung-hitungan per bulannya masih murah sana sih. Karena pengen belajar, Bang. Karena pengen fokus. Jadi kalau kita kan dari Semarang pindah ke Jogja, saya umur 13 tahun ke Jogja, kalau nggak sukses untuk apa? Kalau setengah-setengah untuk apa? Setengah-setengah mending sekolah dekat rumah sini kan? Kenapa kok kita harus capek-capek keluar kota umur segitu ya harus bisa benar-benar punya prestasi gitu loh. Nah, terus orang tua nyampe gitu, maksudnya 13 tahun di Saya yang minta. 13 tahun Saya yang minta. Kepikiran untuk minta kos sendiri? Lebih tepatnya minta pindah ke Jogja. Asumsinya begini, waktu saya SD, saya itu agak nggak cocok sama orang-orang seusia saya. Saya mencari tahu apa sih yang beda dengan saya. Kenapa kok saya itu tidak sesuai dengan caranya orang biasa, apa namanya, belajar. Saya nggak suka berulang-ulang, saya nggak suka sesuatu yang bertele-tele, saya nggak suka sesuatu yang prosedural. Setelah SMP saya masuk di SMP 2 Semarang, program akselerasi pertama di Jawa Tengah, dan saya angkatan pertama, baru saya ngerti, akselerasi ini jiwa saya nih. Kan di situ kan cepet. Cepet, betul lebih mahal per bulan SPP-nya. Tapi kalau dihitung-hitung ya sama saja, kan cuma 2 tahun. Sedangkan yang lain kan 3 tahun. Gitu loh. Setelah saya lulus SMP, saya cari waktu itu di Semarang tidak ada program akselerasi. Untuk SMA. Satu-satunya program akselerasi terdekat ya di Yogyakarta, di SMA 3. Makanya mau nggak mau saya realistis saja. Kalau saya ingin menikmati proses belajar dengan style yang saya inginkan, that's the only option. Wow. Makanya saya pindah ke Jogja 2003. Di usia 13 tahun. Bener-bener nggak ngerti Jogja. Jogja seperti apa, dengan dialeknya mereka sendiri, dengan stylenya nggak ngerti. Kita merasa, ya sudahlah, Ranos Malang-Malang Putung. Sana, ngekos cuma beberapa, kayaknya 2 bulan, 3 bulan, habis itu pindah ke kontrakan, sampai saya lulus S1. Kayaknya nggak banyak ya, sangat sedikit orang yang apalagi di usia semuda itu 13 tahun sudah tahu bahwa akselerasi adalah jiwa saya, bahwa saya beda sama teman-teman. Yes. Itu biasanya kan orang-orang kan orang tua tuh pada kamu tuh ngapain sih, nggak kayak yang ini, ini. Ya alhamdulillahnya kita punya orang tua yang sangat suportif ya. Artinya saya ambil keputusan apapun itu disupport. Jadi tidak menghakimi. Nggak menghakimi. Kalau saya misalkan sukanya ini ya sudah ini aja. Dan tidak pernah disuruh yang namanya belajar. Saya berani bersumpah saya tidak pernah disuruh belajar sekalipun sama orang tua saya. Orang tua saya ngajarinya adalah hukum sebab akibat. Jadi kalau saya tidak begini hasilnya ini, kalau saya begini hasilnya ini. Lah silahkan pilih yang mana. Hukum sebab akibat. Jadi berarti nggak pernah marahin juga dong? Nggak pernah marahin untuk apa? Lah kalau saya marah lah saya kan keturunannya dia. Bener enggak? Marah untuk apa? Untuk apa marahin sesuatu yang jelas-jelas itu DNA-nya dia juga. Ngapain? Seperti bercermin sendiri kan? Makanya tapi waktu itu ada hubungan sebab akibat yang ditanamkan betul sama orang tua saya. Jadi kalau saya pengen ini, ya harus ada usahanya. Kalau saya pengen punya ini, harus ada kerjanya. Kalau saya pengen dipuji, harus ada prestasinya. Kalau saya pengen maju, ya harus ada usahanya gitu loh. Hukum sebab akibat, sesuatu yang anak-anak kecil biasanya nggak ngerti. Yang saya paling lihat dari ceritanya itu, kok bisa sih anak 13 tahun, secara psikologi perkembangan harusnya kan ngikutin kayak teman-temannya, pengen punya baju yang sama, pengen... Nah, saya tidak suka. Kok bisa sepede itu dan sekuat itu loh? Sebetulnya dulu saya pengen lebih ekspresif ya. Cuman karena resources juga tidak mendukung waktu itu kan,
Juga kebetulan kita masih menjadi anak SMA yang mana harus ikutin seragam begitu, makanya saya nggak bisa ekspresif dengan baju saya, dengan apa yang saya pakai. Untuk join grup FB tutorial bisnis bersama Bang Kiming, inbox FB saya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan terima kasih atas like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya.